Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Suryati, nomor urut 19 dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai perubahan wujud zat. Sebelumnya, mari kita mengenal mengenai jenis-jenis zat terlebih dahulu. Jenis zat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini ada contoh. Ketika kita memanaskan es batu tersebut akan mencair atau meleleh. Jadi ketika kita melakukan pemanasan, partikel-partikel es batu tersebut akan bergerak dengan cepat sehingga terbentuklah sedikit ruang antar partikel. Jika dipanaskan secara terus-menerus, kekuatan antar partikel akan berkurang sehingga zat padat tadi akan berubah menjadi zat cair. Namun sebaliknya, jika kita memasukkan zat cair ke dalam suhu dingin atau kulkas, zat cair tersebut akan berubah menjadi zat padat atau yang bisa dikenal juga sebagai pembekuan. Nah, selanjutnya, ketika kita memanaskan air dan air tersebut mendidih, akan terbentuk gelembung-gelembung air, yang dimana nantinya air tersebut akan naik ke permukaan dan dilepaskan ke udara dalam bentuk uap air. Perubahan wujud dari zat cair ini berubah menjadi zat gas disebut dengan penguapan. Namun sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat cair, hal tersebut dinamakan mengembun. Selanjutnya, jika zat padat dipanaskan menjadi zat gas tanpa melalui tahap pencairan, hal tersebut dinamakan penyublim. Contohnya seperti kapur barus. Ketika kita mendiamkan kapur barus di ruang terbuka, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis dan menjadi gas. Namun sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat padat, hal tersebut dinamakan mengkristal. Contohnya seperti asap knalpot. Ketika knalpot mengeluarkan asap atau gas tersebut akan mengendap dan berubah menjadi kerak-kerak hitam yang ada dalam knalpot tersebut. Di sini terdapat grafik yang dimulai dari minus 40 derajat hingga 120 derajat. Grafik tersebut menunjukkan perubahan wujud zat dari es atau zat padat menjadi air atau zat cair. Kemudian air berubah menjadi uap atau zat gas. Es yang diberikan sejumlah kalor atau dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu, dan es tersebut akan berubah wujud menjadi zat cair. Kemudian, air atau zat cair yang dipanaskan secara terus-menerus akan mengalami kenaikan suhu dan bisa mengalami perubahan wujud zat gas atau uap. Jika air tersebut dipanaskan melebihi titik didih 100 derajat Celcius. Setiap proses dari grafik tersebut bisa dinamakan dengan Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Jika kita lihat pada grafik, untuk garis-garis yang miring, suatu zat tidak mengalami perubahan wujud, namun zat tersebut akan mengalami perubahan suhu. Jadi pada proses Q1, Q3, Q5 dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kecil dikali delta T, atau agar lebih mudah mengingat kita bisa meningkatnya menjadi macet. M sebagai massa zat dengan satuan kilogram, C kecil sebagai kalor jenis dengan satuan J per kilogram derajat Celcius, kemudian delta T sebagai perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Lalu pada proses Q2 terdapat perubahan wujud zat dari zat padat atau es berubah menjadi zat air atau air. Pada proses tersebut tidak mengalami perubahan suhu karena terdapat pada garis lurus. Jadi suhu es yang berubah menjadi air akan tetap pada 0 derajat Celcius. Pada proses Q2 dapat digunakan rumus Q sama dengan M dikali L, dengan M sebagai massa jenis zat dengan satuan kilogram dan L sebagai kalor lebur dengan satuan J per kilogram. Untuk proses Q4 terdapat perubahan wujud dari zat cair atau air menjadi uap atau zat gas, atau yang bisa dikenal juga dengan proses penguapan. Pada proses tersebut tidak terjadi perubahan suhu, yaitu tetap 100 derajat Celcius.
Dan pada proses tersebut dapat digunakan rumus Q sama dengan M dikali U, dengan U sebagai kalor uap dengan satuan J per kilogram. Jadi, di sini kita terdapat satu contoh soal, yaitu sebanyak 250 gram es bersuhu negatif 10 derajat Celcius hendak dicairkan hingga keseluruhan es menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es C adalah 0,5 kalori gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, banyak kalori yang dibutuhkan adalah ditanyakan dalam kilokalori. Di sini ada grafiknya. Lalu, pada soal tersebut diketahui dua proses, yaitu Q1 dan yang kedua adalah Q2. Jadi, mula-mula kita cari diketahui terlebih dahulu. Diketahuinya yaitu M atau massa jenis sebanyak 250 gram dan kalor lebur es sebanyak 80 kalori per gram, kemudian kalor jenis es atau C sebanyak 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan delta T atau perubahan suhunya yaitu 0 dikurangi negatif 10 derajat, didapatkan hasilnya 10 derajat Celcius. Yang ditanya adalah Q total atau banyak kalori yang dibutuhkan. Dan kemudian kita jawab, yaitu Q1 rumusnya M dikali C dikali delta T. Kita masukkan M 250 dikali 0,5 dikali 0 kurangi negatif 10. Didapat 250 dikali 0,5 dikali 10, didapatkan hasil 1250 kalori. Kemudian kita cari Q2-nya. Q2 rumusnya M dikali L, M-nya 250 gram, L-nya 80 kalori per gram. Didapatkan hasil 20.000 kalori. Kemudian kita mencari jawabannya, yaitu banyak kalori yang dibutuhkan atau Q total. Q total didapatkan dari Q1 ditambah Q2. Q1-nya tadi 1250, Q2-nya 20.000. Kemudian didapat hasil 21.250. Karena ini yang ditanyakan adalah kilokalori, maka 21.250 dibagi 1000, maka didapatkan hasil 21,25 kilokalori.